monoteisme, tidak boleh ada Allah lain, hanya satu Allah, ya. Lalu hukum-hukum tentang masyarakat, kehidupan pada zaman itu, kehidupan masyarakat, tentang budak, tentang orang asing, tentang perempuan, tentang yatim piatu. Di sana ada, ya, di dalam hukum bangsa Israel, dan hukum ini diatur oleh Tuhan sendiri. Lalu hukum dalam hubungan perjanjian yang mengikat antara orang Israel dengan Tuhan. Nanti kita akan belajar, nanti kita akan mempelajarinya itu beberapa waktu ke depan. Nah, lalu ada tema lagi yang lain di kitab Torah tentang keluaran, ya. Keluaran dari Mesir, ya. Allah mengeluarkan bangsa Israel yang tertindas di Mesir, ya. Lalu Allah mengeluarkan bangsa Israel yang ditawan pada zaman para nabi. Dan Allah mengeluarkan orang-orang yang berdosa dari perbudakan dosa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, adapun isi kitab Kejadian pada pasal 1 dan 2, ya. Itu bicara tentang penciptaan. Sedangkan pasal 3 dan 10 itu berbicara, pasal 3 sampai pasal 10 tentang dosa, kejatuhan manusia dan air bah. Pasal 12 sampai dengan 25 ayat 8 ini bicara tentang pemilihan Abraham, pemilihan Abram. Lalu pasal 25 ayat 19 sampai pasal 25 ayat 19 sampai 28 ayat 9 bicara tentang Ishak, dan pasal 28 ayat 10 sampai dengan 36 ayat 45 itu bicara tentang Yakub. Lalu pembagian pasal 37 sampai 50 itu bicara tentang Yusuf. Nah, kitab Kejadian sampai kepada Yusuf, ya. Kitab Kejadian sampai kepada peristiwa Yusuf. Sedangkan kitab Keluaran itu bicara tentang Israel yang ada di Mesir, ya. Pasal 1 sampai 12. Lalu pasal 13 sampai 18 ini pembagiannya Bapak Ibu, Israel di padang gurun. Lalu pasal 19 sampai 40 Israel di Sinai. Lalu dalam kitab Imamat di sana ada peraturan persembahan korban. Itu pasal 1 sampai pasal 7. Bapak Ibu bisa mendapatkan PPT ini di Pak Anwari, ya. Lalu pasal 8 sampai 10 itu ada pelantikan imam. Lalu pasal 11 sampai 22 bicara tentang undang-undang. Nah, hari-hari raya itu di pasal 23 dan peraturan lainnya pasal 24 sampai 25. Tapi nanti beberapa waktu ke depan kita akan masuk lebih detail lagi dalam penjelasan setiap kitab. Sedangkan kitab Bilangan itu apa isinya, ya? Pasal 1 sampai 10 persiapan berangkat dari Sinai, ya. Dan pasal 10 sampai 14 peristiwa di Sinai, peristiwa di Kadesi, dan peristiwa yang terjadi di Baarnea, ya. Sedangkan pasal 15 sampai 21 di sana melaporkan tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Dan pasal 22 sampai 36 itu peristiwa yang terjadi di dataran Moab. Apa peristiwanya? Nanti kita akan melihat pada beberapa waktu ke depan. Sedangkan kitab Ulangan ini adalah kitab yang mengulang, ya, mengulang peristiwa yang di mana yang diulang? Peristiwa yang mulai keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu diulang, ya,
diulang. Ada pengulangan. Nah, bicara tentang apa? Pasal 1 sampai pasal 4 itu bicara tentang perbuatan Allah selama 40 tahun di padang gurun dan kota-kota perlindungan. Tuhan ini luar biasa ya. Orang-orang yang bersalah itu memang harus dihukum. Tetapi Tuhan menyediakan perlindungan kepada orang-orang yang terhukum, ya. Jadi kalau orang-orang yang terhukum saja yang melakukan kesalahan diberikan perlindungan oleh Tuhan, apalagi orang-orang yang hidupnya taat dan hidup benar. Lalu pasal 4 sampai 26 di sini membicarakan tentang hukum Allah. Ya. Pasal 27 sampai 34 bicara tentang pembaharuan perjanjian. Ya. Dan pasal 31 sampai 34 amat Musa kepada Yosua dan orang Lewi serta nyanyian Musa, Musa memberkati Israel, lalu Musa meninggal. Jadi hanya sampai kepada ulangan saja Bapak Ibu, ya. Kitab Torah itu hanya sampai kepada ulangan pada pasal 34. Nah, kita kembali lagi kepada kitab Kejadian. Kitab Kejadian, sekali lagi di sana ada penciptaan pasal 1 dan pasal 2. Ya. Bapak Ibu, kemarin saya katakan bahwa di pasal 1 dan pasal 2 ada, dan ini menjadi perdebatan sepanjang sejarah manusia sampai sekarang, yang memperdebatkan bahwa pasal 2 itu yang menulis adalah orang lain bukan Musa. Mengapa demikian? Karena ada seperti sebuah redaksi yang lain. Sepertinya bukan redaksi yang disusun oleh Musa. Tetapi sebetulnya kemarin saya bertanya kan di pasal 2, seperti ada penciptaan ulang, ya. Sesungguhnya di pasal 2 itu bukanlah penciptaan ulang. Tetapi pasal 2 ini ditulis oleh Musa sebagai penjelasan yang tidak terredaksi, yang tidak termuat di pasal 1. Jadi pasal 2 ini adalah melengkapi pasal 1. Itu, ya. Nah, lalu pasal 3 sampai 10 itu dosa, kejatuhan manusia dan air bah. Ya. Lalu ada pemilihan Abraham, saya ulangi lagi, Ishak, Yakub dan Yusuf. Ya. Nah, pasal 1. Kitab Kejadian merupakan nama yang diambil dari kata pertama dalam Kejadian 1, ya. Yaitu Genesis atau permulaan. Nah, Bereshit. B ini di dalam. Nah, kalau ada kata be, ini adalah kata awalan, ya. Be ini adalah kata awalan, salah satu kata awalan, ya, yang menunjuk tentang tempat, ya. Tentang menunjuk tentang satu ruangan, suatu tempat atau ruangan, karena ini be artinya di atau di dalam, ya, di atau dalam atau di dalam, ini kata be, ya. Lalu ini resit artinya adalah permulaan, ya. Kalau kita baca ini ya, Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et ha samayim we'et ha arets. Di dalam permulaan Elohim. Ini bara ini artinya dia telah menciptakan. Dia itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Allah. Elohim. El ini Allah, him ini menunjuk jamak. Ya. Arti im ini adalah jamak. Ya. Nah,
Tetapi ada pengertian lain juga tentang Elohim, ya. Tidak hanya jamak, tetapi juga menunjuk kepada Allah yang besar, yang berkuasa. Ya. Ya. Ini ada dua kata We'et dan et. Et biasanya ini dengan, ya. Tetapi biasanya tidak diterjemahkan, ya. Nah, ada seorang teolog Perjanjian Lama yang seorang perempuan, ya, teolog Perjanjian Lama, seorang perempuan, ada YouTube-nya. Ini mengatakan bahwa ini menunjuk inilah bahasa yang pertama, ya, bahwa Allah menciptakan bahasa dan Dia ada di sini, di earth, ya. Dia memisahkan kata earth ini adalah alef, ya. Ini kan alef dan tau, ya. Dari kanan sini ke kiri. Iya. 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 Jadi bacanya begini, ya. Jadi kalau lihat ini alef. Ini huruf Ibrani pertama namanya alef ini. Ini. Ya. Itu huruf Ibrani yang paling pertama. Kalau kita di Indonesia kan A, ya. B, ya. Nah, menurut dia. Tetapi saya oke, betul. Kalau ini alef ini memang betul, ya. Penjelasannya memang benar. Ini alef adalah abjad Ibrani pertama dan ini tau. Tau ini adalah abjad Ibrani terakhir. Ya. Dan menurut beliau bahwa disinilah, ya, disinilah disampaikan bahwa sebetulnya sejak awal Allah sudah menciptakan bahasa. Tetapi tidak ada ayat pendukung untuk itu. Tidak ada data pendukung untuk itu. Bisa-bisa saja kalau memang demikian menurut penelitian para ahli. Tetapi untuk ayat pendukung itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya kepada saya mana ayatnya gitu kan. Ya. Yang ada bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah memberkati mereka. Dan setelah itu tentu di taman itu Allah berbicara dengan mereka, ya. Karena Adam diciptakan langsung jadi manusia dewasa. Bukan manusia kecil, ya. Bukan manusia yang baru lahir, ya. Berbeda ya. Ya. Berbeda. Berbeda dengan ya yang harus diajarkan untuk berbicara, mengenal bahasa, ya. Nah, dengan ini biasanya diterjemahkan dengan, ya. H ini penunjuk. Kata penunjuk itu H, ya. Silakan. Samayim, ya. Samayim ini adalah langit atau heaven. Surga. Ya, jadi ada dua pengertian samayim ini. Satu itu langit, ya, dan itu yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita. Dan satu pengertiannya adalah surga. Ya. We'et. We ini dan dengan kalau kita terjemahkan haaretz. Haaretz ini bumi ya, land, tanah, bumi, ya. Itu, ya. Haaretz. Kalau titik dua ini, Bapak Ibu, titik dua ini titik. Kalau di bahasa Indonesianya titik. Ya. Nah, jadi Beresit, ya, pada mulanya di dalam permulaan menunjuk bahwa
ini adalah pekerjaan Allah yang Allah lakukan pertama kali, ya, pertama kali di dalam penciptaan, mulai dari Kejadian dan sampai terakhir dalam Wahyu. Gitu. Kejadian 1 merupakan kesimpulan peristiwa dan kejadian yang ada yang terjadi di dunia. Jadi kesimpulan seluruh, ya, kesimpulan dari seluruh Alkitab itu ada di Kejadian 1. Dalam keterangan ini menyatakan tentang pekerjaan Allah yang dilakukan pada permulaan saat menjadikan dunia dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1 dapat dikatakan sebagai kesimpulan dari semua peristiwa sejak alam awal sampai akhir dalam kitab Wahyu. Ya. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Kejadian 1 ayat 2 menjelaskan apa? Tentang keadaan pada waktu sebelum penciptaan dimulai. Kemarin ada pertanyaan ya, Bapak Ibu, saya tidak memberikan lagi ruang untuk bertanya dulu, saya mau menjelaskan dulu sampai semuanya selesai, ya. Nah, jadi Kejadian pasal 2 ini adalah, ya, keadaan. Bagaimana keadaan pada waktu itu? Pada waktu itu memang bumi itu belum berbentuk. Ada para teolog yang mengatakan istilah belum berbentuk itu, bumi itu kacau balau. Ya. Kacau balau katanya. Nah, kalau menurut saya tidak berbentuk dan kacau balau itu berbeda. Kacau balau berarti kan sudah ada sesuatu di dalam tapi tidak teratur. Nah, kalau kita mengadopsi atau sepaham dengan pemahaman ini, kita akan terjebak, ya, dalam pemahaman bahwa berarti sudah ada penciptaan dong sebelumnya, tetapi belum diatur begitu. Padahal kan tidak, ya, penciptaan belum dimulai. Nah, dan belum berbentuk dan kosong, ya. Kosong memang tidak ada apa-apa. Yang ada hanya gelap gulita. Ya. Gelap gulita yang menutupi samudra. Samudra, kalau kita sudah bicara samudra berarti di situ ada air. Itu, ya. Nah, itulah yang pada akhirnya juga orang apa ya yang mengatakan bahwa air itu sumber kehidupan. Karena awal itu adalah air apa? Konghucu atau apa ya? Keyakinan, kepercayaan apa? Ya. Makanya kan ada dewa air, dewa api. Hindu Pak ya? Iya, ya. Dan dari semuanya ini hanya ada roh Allah di atas semuanya. Keren. Roh Tuhan tuh keren memang ya. Pribadi-pribadi yang ada sebelum penciptaan, Allah dan roh Allah. Tetapi di sini juga ada gelap gulita. Nah, gelap gulita ini bukan sebuah keterangan, ya. Gelap gulita ini adalah noun. Makanya saya katakan ini adalah pribadi. Karena kalau dia keterangan, itu pasti dia akan adjektif. Ya. Keterangan dari kata ini, ya. Jadi gelap gulita itu kalau di dalam bahasa Ibrani adalah wehosek. Ya. Bapak Ibu lama-lama akan tahu membaca bahasa Ibrani ya. Ini wow ini, wow, ini KH, ini SH. Jadi Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada SY. Abjad Ibrani itu tidak ada SY. Nah, ini adalah kata awal untuk salom. Jadi salom itu pengucapannya adalah salom. Bukan shalom.
Karena di abjad Ibrani tidak ada SY. Ya, yang ada adalah SH. Dan inilah SH-nya kayak W. Ini seperti W kan. Tapi titiknya di sebelah kanan. Ada titik di atas ini. Gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap setelah ini menyapa di dalam persekutuan, jangan lagi ya, shalom. Salah. Harus salom. O-nya harus panjang. Mengapa O-nya harus panjang? Karena O-nya itu adalah holem homogen. Dan pengucapannya harus panjang. Transliterasi tulisannya O tapi pakai topi. Itu sangat berbeda dengan O yang biasa. Gitu. Nah, O pakai topi diucapkan panjang. Ya Bapak Ibu. Jadi bukan shalom ya. Ibu harus salom. Ya, karena SH. Salom gitu. Ya. Tapi harus terus-terus dilatih ya. 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 Coba Bapak Ibu sama saya, salom. Ya, tuh pinter ya. Jadi wekosek. Ya, dari kata ini dari akar kata we yang artinya dan atau kemudian, dan ini kosek. Kosek ini kegelapan. Ya. Ini noun. Noun itu menunjuk kepada benda atau kepada pribadi. Kalau dia adjektif, maka itu sifat. Ya. Pada waktu itu suatu keadaan gelap. Ya. Tetapi itu menunjuk kepada pribadi, gitu ya. Noun. Pribadi yang bagaimana? Oh, pribadi yang besar. Dan itu cuma satu. Satu pribadi yang besar. Gitu. Ya. Jadi yang melawan Kristus itu cuma satu. Ya. Kuasa setan ya. Ya. Kalau di dalam Wahyu disebutkan iblis, naga, si naga ya. Bukan, naga. Maaf, bukan. Maaf. Oh iya, naga ya. Naga ya. Dan itu menutupi samudra raya. Tetapi lihat bahwa pribadi itu tidak berkuasa. Sejak awal pribadi itu tidak berkuasa. Sejak awal si kosek ini, kegelapan ini, kuasa gelap itu tidak berkuasa sudah sejak awal. Ya. Dan yang berkuasa atas semua itu adalah Roh Allah. Ya. Jadi sampai kapanpun setan itu enggak bisa berkuasa. Dari awal sampai akhir yang berkuasa itu adalah Allah. Keren ya, kita punya Allah yang hebat, luar biasa. Yang menyedihkan, kenapa lah orang-orang kok senang ngikut setan gitu ya? Iya kan? Ngapain ngikut dia? Orang dia juga ompong. Iya kan? Nggak ada taringnya, nggak ada gigitannya gitu. Tapi banyak orang yang cenderung menjadi pengikutnya. Gitu. Karena dia menawarkan hal-hal yang yang nikmat secara daging ya. Nah, proses penciptaan itu nanti dimulai di Kejadian pasal 3. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 3. Ya. Ya. Dan Kejadian 1 ayat 2 merupakan ruang yang tidak termasuk dalam perhitungan hari pertama. Jadi hari pertama itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 3. Ya. Jadi ada sebelum Kejadian pasal 1 ayat 3, ternyata ada ruang yang sudah ada. Ya, yang sudah ada.
Jadi ada ruang yang sudah ada ya sebelum penciptaan hari pertama. Ya. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, ini artinya sebetulnya ya. Ini artinya ya. Jadi ada pribadi yang besar, yang agung, yang berkuasa, yang mengendalikan semuanya dalam ruang kekekalan. Saya menyebutnya itu ruang kekekalan ya. Ya. Makanya kan dikatakan Allah itu dari kekal sampai kekal. Jadi ada satu ruang yang kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Allah yang berkuasa. Sampai segala sesuatu diciptakan, sampai berlangsung kehidupan manusia di dunia ini, dan sampai turunnya langit dan bumi baru. Tetaplah Dia Allah. Ya. Waktu Allah, kekekalan. Jika dicermati penciptaan dimulai pada Kejadian 3, ya. Ketika itu Allah menciptakan terang dan Allah mengatakan itulah hari pertama. Hari pertama yang ditentukan Allah. Ya, ini perhatikan, ini hari pertama yang ditentukan Allah. Hari kedua yang ditentukan Allah. Hari ketiga yang ditentukan Allah. Keempat, kelima, keenam, sampai hari ketujuh, siapa yang tentukan itu? Allah, bukan Adam. Ya. Nah, ya, berarti hari itu beda dengan hari setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Disitulah dimulai hari yang ditentukan oleh benda-benda penerang. Yang diciptakan pada hari keempat. Ya. Nah, keterangannya ini Hasamayim. Bapak Ibu, tadi saya katakan Hasamayim itu apa? Langit atau bumi itu, ya. Langit atau bumi itu, ya. Hasamayim berasal atau dapat diuraikan atau berasal dari akar kata Ibrani ha, ini partikel, dan samayim, ya. Samayim ini adalah noun, ya. Benda atau objek. Definitif keterangannya Bapak Ibu. Jadi sudah pasti, bukan untuk sementara. Bapak Ibu kalau punya BW, di situ ada diterangkan di situ ya. Namanya Bible Walk. Jadi Alkitab untuk bekerja. Aslinya itu 15 juta ya kalau enggak salah. Tetapi sekarang bisa di copy. Ya, punya saya ada di situ. Gitu. Nah, Bapak Ibu kalau ini bisa Pak Anwar punya BW? Ya, punya? Ya, kalau mau boleh copy, Pak. Itu harus dibakar ya. Ya? Jarang dipakai. Oh iya, soalnya ngajar ya. Ya. Bible walk. Jadi Bible untuk kita kerja. Gitu. Nah, di situ akan sangat banyak menolong kita. Akan sangat banyak tapi kita harus belajar dulu bahasa Ibrani. Belajar dulu bahasa Yunani supaya kita paham begitu. Tetapi sekarang banyak buku-buku yang sudah mencomot-comot, mengutip ya. Dari mana saya tahu ini? Buka BW ya. Kalau tidak buka BW ya tidak tahu gitu. Nah, ini namanya eksegese. Kemarin Bapak Ibu ya, ada dua cara menafsirkan Alkitab ya, dengan eksegese dan eisegese ya. Iya. Dan penafsiran-penafsiran itu kan ada penafsiran hurufiah ya, menafsir sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ada juga penafsiran alegoris ya. Nah, penafsiran alegoris itu adalah penafsiran sesuatu yang tersirat. Ya, yang tersirat.
Saya ambil contoh ya, seperti perumpamaan-perumpamaan itu harus ditafsirkan alegoris. Jadi ada makna di balik perkataan yang disampaikan itu, ya. Lalu ada 4 ya kalau nggak salah, ya, jenis penafsiran itu, ya. Nah, ternyata memang sorga itu definitif, ya. Sorga itu sudah ada, ya. Nah, kenapa ada maskulin, jenis kelamin? Semua bahasa Yunani dan Ibrani itu ada jenis kelaminnya. Feminin atau maskulin. Tetapi tidak semua diterjemahkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak kan? Kalau di dalam bahasa Ibrani meja ini ya ada jenis kelaminnya. Papan tulis ada jenis kelaminnya. Semuanya gitu. Nah, ini harus hati-hati ada di BW. Harus hati-hati menerjemahkannya, jangan sampai kita salah memahami. Tidak semua jenis kelamin itu diterjemahkan gitu. Nah, lalu harus diterjemahkan sesuai dengan konteks teks itu. Seperti itu. Nah, ada YouTube-nya. Mungkin bisa di ini ya. Ada pengajaran atau bidat ya dari pendeta yang cukup terkenal. Saya tidak usah sebutkan namanya. Ya. Bapak Ibu bisa tanya sama saya, nanti saya bisa kasih tahu. Ya, kalau ini kan direkam ya, rekam masuk YouTube ini, ya Pak ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu feminin. Feminin ya Pak, N bukan M. Biasanya kita kan feminin, ya, N feminin, ya yang benar. Nah, Roh Kudus itu feminin. Nah, jadi dia mengatakan bahwa dia menikah dengan Roh Kudus. Pendeta itu, mana ada pemahaman begitu? Ada itu YouTube-nya. Cari di YouTube, ada YouTube-nya. Kalau belum dihapus ya, itu gereja sangat besar di Jakarta. Dan dia adalah pribadi yang sangat terkenal. Ya. Lalu ada juga hamba Tuhan yang terkenal mengatakan bahwa ada istri rohani, ada istri jasmani. Mana bisa begitu? Ya enggak bisa seperti itu. Ya. Nah, karena pemahaman, jadi kalau pemahaman kita terhadap firman Tuhan sudah salah, maka tingkah laku kita juga akan salah. Pengambilan keputusan kita juga akan salah. Begitu. Ya. Minta tuntunan Roh Kudus untuk memahami secara benar. Jadi surga adalah objek dari kerja penciptaan yang dilakukan Allah. Ya. Siapa yang menciptakan surga? Memang tidak ada dalam keterangan. Ya. Ya. Tidak ada datanya. Ya. Tetapi Allah tempatnya di sorga. Gitu ya. Siapa yang pernah pergi ke sorga? Ada lagi hamba Tuhan yang hebat mengatakan dia sudah 7 kali turun naik sorga. Padahal firman Tuhan katakan hanya 1 orang yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dan naik lagi ke sorga. Dan belum turun-turun sampai hari ini. Cuma Roh Kudus yang diturunkannya. Itu pun 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan lagi minta Roh Kudus untuk turun. Sudah turun Roh Kudus itu. Gitu. Ya, secara teologis kan begitu. Ya. 2000 tahun yang lalu ya kurang lebih sebegitulah, ya. Roh Kudus sudah diturunkan gitu. Dan Roh Kudus sudah ada di sini sebetulnya. Tinggal bagaimana kita membuka hati, terima Roh Kudus dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kan begitu. Kebenarannya seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada yang itulah. Iya, sudah pernah ke sorga, turun lagi dari sorga, bolak-balik, wisata rohani. Iya, sayang dong.
Kalau di sorga ndak enak, suami saya udah pulang ya, udah balik lagi ke sini. Oh iya, ibu juga kan ya. Iya. Nah, iya. Ya. Dan sorga itu pasti ada selamanya, tanpa batas. Sorga itu benda sama seperti bumi, juga benda. Bumi ini kan benda, noun. Nah, sorga jumlahnya plural. Mana nih? Ini. Ya. Bukan banyak. Ini makanya plural itu kan banyak ya, jamak. Tetapi pengertian plural dalam konteks ini bukan jamak. Adalah sesuatu yang tidak terbatas, tidak terhingga. Ya. Di dalam ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Bapa, Anak, dan Roh. Mereka lah penguasanya. Ya. Dan kerajaan sorga itu turun ke bumi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus mengalami suasana sorgawi. Itu maksudnya. Jadi sorga atau kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum. Tetapi masalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Gitu. Saya lupa. Di mana itu ayat firman Tuhan itu ya? Di Korintus kalau nggak salah ya. Bapak Ibu baca dengan saya lah ya. Nah, saya ini dulu. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Roma 14 ayat 17. Bapak Ibu mari baca bersama dengan saya. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi makan, minuman, kenikmatan secara daging tidak akan memberikan kita sorga. Suasana sorga. Tetapi yang memberikan kepada kita hidup di dunia ini, tapi suasana hati kita, suasana surgawi adalah apa? Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Ya. Ya. Kejatuhan manusia sampai akhir bah. Ya. Iblis atau wehanakas. Ini dari kata hanakas. Itu ular. Ya. Sampai sekarang orang mengatakan ular itu lambang setan ya. Nah, berbicara dengan perempuan. Adam di manakah? Di manakah Adam? Di mana Adam waktu perempuan itu bicara dengan ular? Ya. Coba kita baca. Mari kita baca Kejadian pasal 3. Ada di mana Adam? Jangan-jangan Adam pergi ke kebun. Lagi begawe ya. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu silakan baca
Kejadian pasal 3. Di mana sebetulnya Adam ya? Suami tercinta itu ketika ular itu datang. Nah, silakan 1, 2, 3. Adapun ular itu ya, di mana? Ya, jadi kenapa ya dia kok enggak ngomong ya kalau itu tidak boleh dimakan? Suaminya diam aja, ya. Ya. Dan untuk menyenangkan istri ya. Ya, bisa saja. Suami takut istri kan? Sudah ada dari Taman Eden. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Adam bersama dengan Hawa. Tetapi dalam percakapan Hawa dengan ular, Adam tidak menegur. Ya. Adam tidak menegur, dan coba perhatikan di dalam ayat 1, tentulah Allah berfirman. Ini kata ular. Ular ini sok-sokan tahu gitu, ya. Sok tahu. Jadi kalau ada yang sok tahu, ingat aja ular. Nggak bener itu berarti sok tahu gitu kan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Bener kayak gitu? Ya. Coba ayat 17, pasal 2 ayat 17. Ayat 16. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, itu kata Tuhan. Kata ular, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Memang iblis adalah bapak pendusta. Dari awal memang dia adalah pembohong, pendusta, ya. Nah, dan perempuan itu juga tidak menguasai apa kata Tuhan. Dia tidak, bagaimana ini Adam ini mengajari Hawa ini, ya. Mengajari perempuan, ya. Coba ayat 2, pasal 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ditambah-tambah pula, ya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sedangkan Allah katakan semua pohon dalam taman itu ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya. Ya, berarti kan boleh diraba, cuma jangan dimakan. Ya.
Nah, dibilang jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Ya. Padahal sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya. Ini si Hawa mengatakan nanti kamu mati. Jadi terkesan tidak ada ketegasan firman Tuhan. Padahal kan Tuhan sudah katakan pasti. Ya. Pasti kamu mati, tetapi itu nanti kamu mati. Ya. Dia bercakap-cakap juga dengan, sudah benar lah ya Yusuf. Yusuf itu meninggalkan dosa dan lari. Harusnya kan larilah ini. Harusnya kan si Adam dan Hawa ini lari gitu. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak. Tadi di Taman Firdaus itu ya, mungkin kita ini saya katakan bahwa kita ini adalah hasil dari tersirat. Dari tersirat, ada tersurat, ada tersirat. Kita ini adalah akibat daripada tersirat. Soalnya begini, kalau si Adam itu dia menegur si Hawa, mungkin Hawa tidak mau. Kalau apa Pak? Kalau si Adam itu dia menegur si Hawa tidak makan buah itu, mungkin kita tidak ada. Ya. Makanya kita ada. Ya. Itu pemikiran kita ya. Iya, logika kita. Nah, persoalannya yang kita pikirkan ini ya bukan sesuatu yang terjadi gitu. Nah, nantilah sebentar ya Pak ya. Saya selesaikan dulu semua ya. Iya. Jadi Adam pada waktu itu ada bersama-sama dengan Hawa. Nah, lalu akibatnya mereka bersembunyi. Nanti Pak ya. Soalnya nanti tidak selesai nih. Ya. Lalu mereka bersembunyi. Allah mencari manusia. Ya. Allah ternyata biasa memang Allah berjalan-jalan. Ya. Coba manusia dengan Allah itu punya hubungan yang sangat akrab dan biasa mereka bercakap-cakap di taman itu. Mereka ada terus dalam hadirat Tuhan, tetapi setelah mereka berdosa mereka bersembunyi. Mereka berusaha lari dari hadirat Tuhan, tapi Allah datang mencari. Ya. Nah, Injil adalah datang mencari dan harus menemukan. Ya, itu Injil. Ya. Penyelamatan memang harus begitu. Datang, cari, temukan, dan bawa. Nah, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan mencari kita yang berdosa, Tuhan temukan kita, dan Tuhan bawa kita kepada Allah. Lewat apa pengorbanannya? Ya. Jadi kalau kita menyampaikan Injil kabar baik itu kepada semua orang, tentu kita harus sampai kepada menemukan. Temukan jiwa itu. Sudah temukan jiwa itu, jangan dibiarkan. Bawa jiwa itu. Ya. Jiwa itu bawa. Ya. Dibawa kemana? Tentu dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan harus ingat, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus penuh dengan pengorbanan.